Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Raisya. Saya berasal dari kelas 10-2. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1897 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini adalah sosok pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan. Ia adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Ibunya bernama Ngasirah dan ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Kartini sangat antusias dalam pendidikan dan ilmu pengetahuannya. Ia belajar menulis dan belajar berbahasa Belanda. Namun, Kartini hanya bisa menempuh pendidikannya sejak usia 12 tahun. Ini dikarenakan adanya tradisi di Jawa yang dimana anak perempuan harus tetap tinggal di rumah sejak usia 12 tahun hingga ia menikah. Akan tetapi, Kartini tidak mau mengurungi dirinya. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar mandiri. Membaca dan menulis surat kepada temannya yang berasal dari Belanda yang bernama Rosa Abendanon. Kartini menuang pikirannya lewat sebuah tulisan yang dimuat oleh perempuan yang berasal dari Belanda yang bernama De Hoornschel-Lely. Selama ia dipingit, Kartini seringkali membaca buku-buku berbahasa Belanda. Kartini juga membuat catatan-catatan yang beberapa kali ia kirimkan dan dimuat oleh De Hoornschel-Lely. Surat Kartini ditulis sejak 25 Mei 1899 hingga 7 September 1904. Setelah tahun demi tahun berlalu, akhirnya Kartini menikah dengan Raden Adipati Yododiningrat pada tanggal 1903. Kartini dulunya dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini. Namun, setelah ia menikah, gelarnya berubah menjadi Raden Ayu Kartini. Kartini memiliki suami yang selalu mendukung akan cita-citanya untuk memperjuangkan pendidikan dan martabat kaum perempuan. Dari situlah Kartini mulai memperjuangkan pendidikan dan martabat perempuan. Dari situlah Kartini mulai memperjuangkan pendidikan martabat perempuan sampai akhir hayatnya. Setelah wafatnya Raden Kartini, Abendanon, teman Kartini yang berasal dari Belanda, mengumpulkan surat yang dikirimkan oleh Kartini. Kemudian, pada tahun 1911, buku pertamanya terbit dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Lalu, pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional yang telah memperjuangkan pendidikan dan martabat wanita.
sampai akhir hayatnya. Ia tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh, dan Kartini adalah perempuan yang mandiri serta memiliki keterampilan. Amanat yang dapat diambil dari kisah sejarah Raden Ajeng Kartini adalah kita sebagai kaum perempuan harus berpendidikan, berani bermimpi, berani bersuara, bukan untuk tunduk dan bergantung pada lelaki. Tapi kita sebagai perempuan harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Sekian, terima kasih. Bye.